Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda edisi Senin 16 September 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joyusyunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Bribtu Darli Amalia Putri dari Polres Langsa, Polda Aceh berhasil menyumbangkan 3 medali untuk Provinsi Aceh di ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21. Polres Mimika bersama Batalion B Pelopor Satbrimob Polda Papua dan pasukan Brimob 3 serta personel instansi terkait menggelar simulasi pengamanan pemilihan kepala daerah. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara Lalu Lintas ke-69, Satuan Lalu Lintas Polres Palopo menggelar donor darah pada Jumat 13 September 2024 di Palang Merah Indonesia Cabang Kota Palopo. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP Deksus Bareskrim Polri berhasil menggeledah dan menangkap 10 pelaku di 2 tempat yang menjadi lokasi pencetakan uang palsu yang ada di Bekasi pada tanggal 4 dan 6 September 2024. Dan reporter Polri TV Ica Tanasya bersama juru kamera Willy Amanda telah melakukan liputan seperti apa situasi di salah satu tempat yang dijadikan pencetakan uang palsu tersebut. Dan berikut laporan dari reporter Ica Tanasya dan juru kamera Willy Amanda. Ya pemirsa, di sebuah ruko yang tengah saya datangi saat ini yaitu di Jalan Haji Juanda, Bekasi Timur merupakan tempat di mana pembuatan uang palsu yang pada tanggal 6 September 2024 lalu dilakukan penggerbekan oleh pihak kepolisian yaitu oleh Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Dan mari kita lihat lebih dekat bagaimana kondisi pasca penggerbekan di lokasi pencetakan uang palsu ini. Ya pemirsa, seperti inilah kondisi pasca penggerbekan terlihat. Ruko percetakan ini sudah ditutup dan juga sudah dipasangi 2 garis polisi di depan ruko ini. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri menggerebek sebuah toko percetakan yang dijadikan tempat pembuatan uang palsu di Bekasi, Jawa Barat pada 6 September 2024 lalu dan 2 tersangka berhasil ditangkap di lokasi ini. Sebelumnya, pihak kepolisian berhasil menemukan 1 tempat lainnya yang menjadi tempat dilakukannya pencetakan uang palsu, yaitu ada di salah satu hotel di kawasan Jalan Diponegoro, Bekasi pada tanggal 4 September 2024 lalu dan berhasil mengamankan 8 tersangka. Jadi total terdapat 10 tersangka yang berhasil diamankan di 2 lokasi tersebut dengan barang bukti yang berhasil disita berupa uang palsu pecahan 100.000 senilai 1,2 miliar rupiah. Ya pemirsa, jika dilihat dari depan bahwa toko percetakan ini seperti toko percetakan pada umumnya yang dimana tertulis jelas di banner bahwa toko percetakan Argo Tunggal ini biasanya menyediakan layanan percetakan undangan, majalah, hingga kartu nama. Dan pada penggerebekan pada 6 September 2024 lalu dikabarkan bahwa terdapat 2 tersangka yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Sindikat pencetakan uang palsu di Bekasi ini telah berjalan sekitar 1 tahun dan para pelaku telah mencetak uang palsu sebanyak 6 kali serta menghasilkan sebanyak 12.000 lembar pecahan 100.000 atau setara 1,2 miliar rupiah. Pelaku melancarkan aksinya dengan cara menjual uang palsu senilai 1,2 miliar rupiah tersebut dengan seharga 300 juta, namun pihak kepolisian berhasil menggagalkan aksi tersebut.
Semakin maraknya peredaran uang palsu, jadi untuk Anda pemirsa untuk harus terus berhati-hati dan juga tetap waspada jika Anda melihat dan juga mendapati adanya aksi peredaran uang palsu, segera melapor ke pihak berwajib khususnya pihak polisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ica Tanasya, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, Wakasatres Narkoba Polresta Tangerang AKP Sunarto mewakili Kapolresta Tangerang turut serta dalam kegiatan pemusnahan barang bukti yang digelar oleh Kejari Kabupaten Tangerang pada Kamis lalu. Beragam barang bukti yang dimusnahkan ini juga merupakan hasil pengungkapan kasus yang dilaksanakan Polresta Tangerang, baik Satreskrim maupun Satres Narkoba dalam kurun waktu 1 bulan terakhir. Sobat Presisi, siang hari ini kami berada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dalam rangka menghadiri acara pemusnahan barang bukti yang sudah inkrah, yang mana diantaranya dari Satreskrim dan juga Sat Narkoba. Untuk barang bukti yang dimusnahkan diantaranya ada rokok, kemudian juga sabu, ganja, obat-obatan keras, kemudian juga ada kunci letter T, barang bukti handphone, dan juga berbagai jenis narkotika. Wakasat Narkoba AKP Sunarko juga menghadiri dalam rangkaian kegiatan pemusnahan barang bukti ini. Dan selengkapnya berikut ini. Kami dari Polresta Tangerang, khususnya Sat Narkoba, menghadiri undangan dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang untuk melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti yang sudah inkrah di pengadilan. Kurun waktu 1 bulan ke belakang. Oke. Ya. Kalau yang dari kasus yang ditangani Polresta Tangerang itu barang bukti apa saja? Ya, kalau dari Polres Tangerang, khususnya Sat Narkoba, itu ada beberapa kasus diantaranya narkotika, kemudian obat-obatan, yaitu tramadol, eksimer, dan sebagainya. Tadi terlihat juga ada kunci letter T, itu juga kasus yang ditangani oleh Polresta Tangerang. Ya, kalau untuk kasus-kasus pidum, tindak pidana umum, juga kita dari Polres Tangerang juga menangani, kemudian ikut dimusnahkan seperti curanmornya juga diantaranya alat-alat letter T. Pemirsa, di Tres Narkoba Polda Sulteng mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dalam penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1 km. Lihat dulu siapa yang di atas. Oh, pertama. Ditres Narkoba Polda Sulteng mengungkap peredaran gelap narkotika jenis sabu di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Dalam penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial A, 47 tahun, warga Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala, usai menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya. Pengungkapan dilakukan setelah kepolisian mendapati informasi masyarakat yang kemudian menangkap dan melakukan penggeledahan di rumah tersangka. Dalam proses penggeledahan yang dilaksanakan perwakilan masyarakat setempat, petugas berhasil menemukan 1 paket besar yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor sebesar 1 kg. Saat ini tersangka telah ditahan di rutan Polda Sulteng. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 112 dan pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup dan minimal 5 tahun penjara. Lihat dulu siapa yang di atas. Oh, pertama. Terkait dengan pengungkapan 1 kg narkotika jenis sabu, perlu kami jelaskan bahwasanya pengungkapan ini terjadi pada tanggal 1 September 2024, di mana Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tengah berdasarkan informasi masyarakat, kemudian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan, dan pada saat dilakukan penangkapan tersangka A pada saat tanggal 1 September 2024 di Desa Dalaka, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala. Selanjutnya ditindaklanjuti dengan melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan ditemukan 1 paket yang berisi kurang lebih 1 kg narkotika jenis sabu.
Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Seorang pria berusia 61 tahun berinisial JN ditangkap personel Polres Tarakan usai dilaporkan melakukan pencabulan kepada korban yang masih berusia di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Tarakan AKP Randia dalam keterangannya menyebut pelaku JN merupakan tetangga korban. Kepada polisi, pelaku mengaku melihat korban saat sedang membakar sampah di belakang rumahnya. Karena melihat korban, kemudian timbullah nafsu ke korban dan melakukan pencabulan. Korban yang masih berusia 10 tahun ini kemudian mengadu kepada orang tuanya. Orang tua yang tak terima anaknya dicabuli ini langsung melakukan pelaporan ke unit PPA Polres Tarakan. Usai menerima laporan, Polres Tarakan melalui penyelidikan unit PPA langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku yang saat itu berada di kediamannya pada 7 September 2024. Atas perbuatannya, pelaku dipersangkakan pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Pasal yang kami persangkakan adalah pasal 82 ayat 1 junto pasal 76E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Pemirsa, Polsek Mantikulore berhasil menangkap 2 pelaku pencurian dengan pemberatan berinisial HA dan AG. Kedua pelaku mencuri tandon air sebanyak 102 unit di hunian tempat tetap atau huntap korban gempa Palu di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kapolsek Mantikulore Ibtu Siti Minawati mengatakan kedua pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara berulang-ulang dengan hari yang berbeda. Barang hasil curian tersebut kemudian dijual ke wilayah Pantai Barat dan Pasangkayu. Dari kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 23 tandon berukuran 6.000 liter. Selain kedua tersangka, Polsek Mantikulore juga mengamankan seorang penadah barang curian berinisial MH, serta barang bukti lainnya berada di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Yang merasa memilikinya begitu tinggi, menurut saya seperti itu, sehingga mereka sampai dijual ke yang tadi di Pantai Barat, ya. Kemudian ada juga di Sumber, dan sekarang juga masih ada BB yang ada di Sumber. Insya Allah nanti kami akan cepat mengambil. Jadi ini ada yang mengambil, kemudian ada yang menjual, kemudian ada yang ada. Alhamdulillah semuanya sudah kami melakukan penegakan hukum dan mereka semua sudah saya kasih masuk di pesantren, yaitu di dalam tahanan itu. Semoga dengan mereka masuk di dalam, mereka kedepannya bisa menjadi orang-orang yang lebih baik daripada saya nanti. Untuk mana ini Bu yang sekarang itu tendo 2 ya? Ya. Kemudian tandonnya setelah ini bagaimana tahu? Nanti ini kan proses hukum, tetap bagaimanapun nanti kita selalukan sesuai dengan aturan penegakan hukum bahwa BB ini nanti ya kita hadirkan di penuntutan umum. Pemirsa, dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh, cabang olahraga dayung menjadi salah satu perhatian bagi para masyarakat, terutama warga Aceh Besar. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.